Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Rosid. Pada kesempatan ini saya akan mewakili kelompok untuk presentasi proyek IoT monitoring lampu ruangan. Di sini ada alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama yaitu node MCU berbasis ESP8266 yang menghubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi. Node MCU ini akan berfungsi sebagai otak di sistem yang akan kita buat. Yang kedua yaitu breadboard yang digunakan untuk merakit sementara komponen-komponen elektro sebelum dihubungkan secara permanen. Yang ketiga, kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen dalam rangkaian. Yang keempat yaitu resistor yang berfungsi untuk menghambat arus. Kelima, lampu LED yang berfungsi untuk memberikan pencahayaan pada ruangan. Yang keenam, push button yang berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan lampu ruangan. Ketujuh, potensio yang berfungsi untuk mengatur kecerahan lampu pada ruangan. 8 yaitu USB micro yang berfungsi untuk memberikan arus listrik ke node MCU. 9 Arduino IDE yang berfungsi untuk menuliskan source code elektronika. 10 yaitu PS Code yang berfungsi untuk menuliskan source code tampilan UI. 11 yaitu XAPP yang berfungsi untuk menghidupkan server Apache dan database MySQL. Selanjutnya yaitu penjelasan rangkaian. Di sini ada node MCU ESP8266. Adapun untuk pin yang digunakannya yaitu 3 pi untuk memberikan arus positif, G untuk memberikan arus negatif, kemudian pin digital untuk input dan outputnya, dan yang terakhir itu pin analog. Pin-pin tersebut dihubungkan ke komponen-komponen yang digunakan menggunakan kabel jumper. Selanjutnya di sini ada potensio yang berfungsi untuk mengatur kecerahan lampu ruang kamar. Potensio ini membutuhkan 3 pin, yaitu G atau ground agar potensio ini mendapatkan arus negatif. Kemudian pin analog untuk memberikan nilai input dari potensio. Yang ketiga yaitu 3 pi untuk mendapatkan arus positif. Kemudian di sini ada resistor yang berfungsi untuk menghambat arus yang diberikan oleh potensio melalui pin analog agar lampu LED ini tidak kelebihan daya listrik. Kemudian di sini ada push button yang berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan lampu ruang makan. Push button ini membutuhkan 2 pin. G yaitu untuk mendapatkan arus negatif dan pin analog untuk memberikan nilai input. Kemudian di sini ada resistor. Fungsinya masih sama untuk menghambat arus. Bedanya di sini arus yang dikirimkan dari push button. Kemudian satu lagi di sini ada push button. Untuk fungsinya masih sama dengan push button sebelumnya. Bedanya push button ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu di ruang tamu. Kemudian penjelasan source code. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan source code untuk elektronikanya. Ini digunakan untuk pemanggilan library yang digunakan. Kemudian ini untuk setup WiFi atau jaringan dapat disesuaikan dengan perangkat yang digunakan. Kemudian ini inisialisasi variabel LED menggunakan array 2 dimensi. D1, D2, dan D3 ini dapat disesuaikan dengan pin digital yang digunakan. Kemudian di sini inisialisasi variabel button menggunakan array 2 dimensi dan variabel boolean tanggal value 1 dan tanggal value 2. Kemudian di sini ada inisialisasi variabel potensio. Kemudian di sini inisialisasi variabel untuk nilai volt. Ini ada function setup
Ini berfungsi untuk memulai serial monitor. Ini pin mode untuk mendefinisikan bahwa lampu LED sebagai output. Ini untuk mendefinisikan button sebagai input. Ini untuk memulai menghubungkan node MCU ke jaringan WiFi. Kemudian di sini ada function loop. Ini ada assessment, button dan LED. Kemudian di sini kalau buttonnya ditekan maka tanggal value satunya menjadi true, yang semulanya false. Maka dari itu kalau nilainya true maka dia akan memanggil function write LED dengan mengirimkan dua nilai LED yang akan dihidupkan dan nilainya. Kemudian function write LED ini berfungsi untuk menghidupkan lampu ruang tamu. Kalau toggle value-nya false atau button tidak ditekan maka dia akan memanggil function write LED untuk mematikan lampu ruangannya. Kemudian di sini untuk mendapatkan nilai lampu ruang tamu yang sedang aktif dengan memanggil function set LED. Kemudian kalau nilai lamanya sama dengan 0 atau kosong maka dia akan memanggil function get last value untuk mendapatkan data ruang tamu rekotan terakhir dalam database menggunakan API. Kemudian di sini kalau lampu sekarangnya, kondisi lampu sekarangnya sama dengan kondisi lampu yang terakhir, maka dia hanya memberikan pesan nilai tamu masih sama. Akan tetapi jika tidak maka dia akan melakukan HTTP request post untuk mengirimkan nilai dari rangkaian ke dalam database. Ini merupakan function yang telah dibuat di sini. Kemudian di sini ada ruang makan. Untuk fungsi source code-nya sama seperti lampu pada ruang tamu. Kemudian di sini ada potensio. Ini untuk mendapatkan nilai potensio sekarang. Kalau nilainya kosong, dia akan mengambil nilai terakhir ruang kamar dalam database. Kalau nilainya masih sama, dia hanya memberikan pesan. Kalau nilainya beda, dia akan memanggil function HTTP post request untuk menyimpan nilai ruang kamar ke dalam database. Ini function get last value untuk mendapatkan nilai rekotan terakhir dalam database sesuai ruangan yang diminta. Ini ada function set potensio berfungsi untuk mengatur kecerahan pada lampu ruang kamar. Kemudian di sini set LED untuk merubah nilai LED yang tadinya 1 atau 0 menjadi nyala atau mati. Ini function write LED untuk menghidupkan lampu ruangan. Dan ini function HTTP post request untuk mengirimkan nilai ke dalam database. Kemudian untuk source code tampilan UI-nya, di sini saya menggunakan Laravel 8. Maka dari itu source code-nya terdapat pada folder resource, view, page, data.php. Ini source code untuk menampilkannya.
dalam bentuk tabel. Kemudian di sini tiba-tiba kosong karena nilai yang diisi di sini nilai yang didapatkan menggunakan Ajax secara real time di folder layout master.php. Data di sini diambil dari controller lampu controller di metode data. Selanjutnya cara penggunaan. Untuk cara penggunaan projectnya, yang pertama, pastikan rangkaiannya sudah mendapatkan arus listrik terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kemudian kita hidupkan server Apache-nya beserta DBMS-nya yaitu MySQL dengan menggunakan software XAMPP. Di sini saya sudah menghidupkannya. Jika belum, silakan klik Start pada Apache dan MySQL. Jika sudah, kemudian kita cek apakah rangkaiannya sudah terkoneksi dengan internet atau belum. Dengan masuk ke Arduino IDE-nya, kemudian pilih Tools, lalu Serial Monitor. Nah, di sini statusnya sudah terkoneksi karena jika belum, status di sini adalah Connecting. Jika sudah, kita cek database-nya apakah sudah terdapat nilai dari rangkaian atau belum dengan masuk ke PHP My Admin. Dapat dilihat di sini terdapat 3 rekotan nilai dari rangkaian. Yang pertama yaitu ruang tamu, histori lampu mati, ruang makan, histori lampu mati, dan yang terakhir adalah ruang kamar dengan histori kecerahan lampu redup. Nilai di sini merupakan nilai apa yang ada pada rangkaian. Ini merupakan tampilan dari sisi servernya. Nah, untuk melihat tampilan dari sisi UI-nya bisa dengan menghidupkan server Laravel-nya dengan cara masuk ke Visual Studio Code, kemudian terminal, lalu masukkan komen. Nah, ini merupakan tampilan dari sisi UI-nya. Data yang terdapat di sini merupakan nilai yang ada pada rangkaian yang disimpan pada database ketika ada perubahan secara real time. Maka dari itu, ketika saya melakukan perubahan pada salah satu nilai yang ada pada rangkaian, tampilan di sini pun otomatis akan berubah seperti ini. Di sini saya akan melakukan perubahan nilai pada lampu ruang tamu yang semulanya mati menjadi nyala. Nah, dapat dilihat di sini tampilannya pun berubah. Terdapat satu rekotan baru, yaitu ruang tamu histori lampu nyala di jam 21:49 pada tanggal 16 November 2023. Sama halnya ketika kita melakukan hal serupa pada lampu ruang makan yang semula mati menjadi nyala. Tampilannya pun kembali berubah. Begitupun ketika kita melakukan perubahan kecerahan pada lampu ruang kamar yang semulanya redup menjadi terang. Tampilannya pun berubah. Dan yang terakhir, saya akan melakukan perubahan di ketiga nilai tersebut. Yang pertama yaitu nilai ruang kamar. Terang ke redup, kemudian ruang makan nyala ke mati, dan yang terakhir adalah ruang tamu nyala ke mati. Nah, otomatis tampilan di sini pun menyesuaikan nilai apa yang ada pada rangkaian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.